Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nazwa Aulia Zahra dari kelas 2D dengan NIM 2201030012, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan nonformal, tradisional, dan modern dalam agama Islam. Kita masuk ke dalam pengertian pendidikan nonformal itu sendiri. Jadi, pendidikan nonformal adalah sebuah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal sendiri akhirnya dihargai secara setara dengan program pendidikan formal setelah melalui sebuah proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Teman-teman semua, ada beberapa kriteria yang berbeda antara pendidikan formal dan pendidikan informal itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah kriteria tujuan, yang dimana pendidikan formal bertujuan untuk memperoleh sebuah keahlian untuk digunakan sepanjang hidup, dan nantinya pendidikan formal ini sendiri akan mendapatkan sebuah ijazah. Sedangkan tujuan dari pendidikan informal yaitu memperoleh keahlian untuk saat ini dan dapat digunakan saat itu juga. Kriteria selanjutnya yang berbeda adalah dalam tema frame, yang dimana pendidikan formal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sebuah ijazah dan konsentrasi penuh. Sedangkan tema frame dalam pendidikan informal yaitu adanya waktu yang singkat dan diprogram untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek. Kriteria selanjutnya yang berbeda adalah dalam kurikulum, yang dimana kurikulum pendidikan formal adalah pendidikan akademis, sedangkan kurikulum dalam pendidikan informal adalah pendidikan non-akademis namun sesuai dengan kebutuhan kelompok serta sifatnya yang fungsional yang dapat mencapai sebuah target. Kriteria selanjutnya adalah dalam metodologi, yang dimana pendidikan formal memiliki kelembagaan hubungan antara guru dan siswa yang bersifat otoriter. Sedangkan metodologi dalam pendidikan informal yaitu fleksibel, berorientasi pada pembelajaran mandiri, serta membantu orang-orang dewasa untuk belajar mandiri. Kriteria selanjutnya yang berbeda adalah kriteria kontrol, yang dimana pendidikan formal memiliki hubungan yang top-down. Sedangkan pendidikan informal memiliki kontrol yang fleksibel, tergantung pada sebuah situasi, tetapi sebagian besar dimulai dari peserta didik itu sendiri. Nah teman-teman semua, selanjutnya kita masuk kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum adanya sebuah madrasah. Yang pertama adalah sufah, yang dimana di sufah ini diajarkan dalam membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan juga diajarkan mengenai hukum-hukum Islam. Namun setelah adanya perkembangan, sufah juga mengajarkan dasar-dasar menghitung, kedokteran, astronomi, genealogi, dan juga ilmu fonetik. Yang kedua adalah kutab, yang dimana di kutab ini diajarkan membaca Al-Quran secara menghafalnya. Pokok agama, menulis, membaca, dan juga menghafal syair-syair. Namun setelah adanya perkembangan kurikulum, kutab juga mengajarkan pengetahuan umum termasuk adanya sebuah filsafat. Yang ketiga adalah halaqoh. Teman-teman semua, halaqoh ini cukup unik karena cara pembelajarannya berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Jadi, dalam pembelajaran, proses belajar yang dimana murid-murid melingkari gurunya. Dan dalam halaqoh ini diajarkan juga dalam mendiskusi ilmu agama dan juga serta pengetahuan umum seperti filsafat. Yang keempat adalah majelis. Nah, majelis sendiri merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanaan belajar mengajar, dan setelah adanya perkembangan, majelis berarti sebuah sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Nah, teman-teman semua, majelis sendiri dibedakan oleh beberapa jenis, yaitu majelis al-hadis, majelis al-tadris, majelis al-munazarah, majelis al-fatwa dan al-nazar, majelis al-adab, majelis al-syu'ara, dan juga majelis muzakarah. Yang kelima adalah majelis, yang dimana materi pelajaran yang diajarkan di masjid ini tidak hanya terbatas kepada ilmu-ilmu nakliyah saja, namun juga mencakup ilmu-ilmu akliyah. Yang keenam adalah khan, yang berfungsi sebagai sebuah sarana untuk murid di luar kota yang hendak belajar hukum Islam dan juga sebagai sarana untuk belajar privat. Yang ketujuh adalah ribat, yang dimana ribat ini merupakan sebuah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memfokuskan diri untuk semata-mata ibadah. Yang kedelapan adalah
rumah-rumah ulama, yang dimana para ulama pada zaman klasik banyak yang mempergunakan rumahnya secara ikhlas untuk dipergunakan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah toko-toko dan perpustakaan, yang dimana toko-toko dan perpustakaan merupakan sebagai sarana untuk berdiskusi ataupun berdebat, bahkan menjadi sebuah sarana untuk pertemuan rutin yang dirancang dan dilaksanakan di sana. Nah, ke-10 adalah rumah sakit. Jadi teman-teman, rumah sakit merupakan sebuah tempat pendidikan tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Yang terakhir adalah badiah, yang dimana merupakan sebuah sumber bahasa Arab yang asli dan murni, dimana pada zaman klasik badiah ini menjadi pusat untuk belajar bahasa Arab. Nah teman-teman semua, sebuah istilah pembaruan tidak lagi asing dalam merekonstruksi Islam untuk masa depan. Namun dalam pembaharuan tersebut banyak umat Islam yang pada umumnya ragu-ragu antara setuju dengan menganggap hal ini sebagai kebutuhan dan keniscayaan historis. Namun ada beberapa juga yang enggan karena dianggap akan mengancam otentitas dan wibawa doktrin agama. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam non-formal pada masa modern, yaitu yang pertama adalah lembaga kursus dan pelatihan. Nah, lembaga kursus dan pelatihan ini merupakan sebuah satuan pendidikan non-formal yang berfungsi menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, serta mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah sebuah kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini merupakan sebuah media bagi anggota masyarakat yang tergabung dalam sebuah program pendidikan non-formal untuk belajar dan saling membelajarkan sesuai dengan tujuan dan target program yang ada. Yang ketiga adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disingkat adalah PKBM. PKBM sendiri merupakan sebuah wadah yang menampung berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan tujuan dari PKBM sendiri adalah untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja untuk mencari nafkah. Selanjutnya, yang keempat adalah Majelis Taklim, yang dimana Majelis Taklim sendiri merupakan sebuah satuan pendidikan non-formal yang memfokuskan pada pendidikan Islam melalui ceramah umum atau pengajian Islam, yang dimana tempat kegiatan Majelis Taklim ini dapat dilakukan di mana saja, mulai dari halaman masjid atau sebuah kantor-kantor atau di tempat lain yang dikhususkan untuk itu. Di lain sisi, Majelis Taklim ini sendiri memiliki peran strategis yaitu mewujudkan learning social, yakni masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa adanya sebuah batasan mulai dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan menjadi wahana belajar serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah pengembangan silaturahmi, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya bagi semua lapisan masyarakat. Yang kelima adalah pendidikan anak usia dini atau disebut juga dengan PAUD, yang dimana PAUD merupakan sebuah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah teman-teman semua, kita selanjutnya masuk ke dalam fungsi pendidikan non-formal itu sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi pendidikan non-formal adalah sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan formal itu sendiri dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasa, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Tujuan pendidikan non-formal lainnya adalah untuk masyarakat memperoleh sebuah layanan PAUD yang bermutu, adil, dan merata dalam menyiapkan anak didik dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, masyarakat buta aksara dewasa dengan umur 15 tahun ke atas dapat memperoleh atau mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Selanjutnya, masyarakat memperoleh layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan untuk menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan memperluas aksen pendidikan menengah dengan lebih menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Tujuan selanjutnya adalah terwujudnya sebuah kelembagaan kursus dan pelaksanaan kursus para profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup atau PKH, khususnya bagi penduduk penganggur, usia produktif, mandiri, dan profesional. Nah teman-teman semua, mungkin itu saja mengenai materi sejarah perkembangan pendidikan nonformal tradisional dan modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.